Nah, akhirnya dari sini terjawab sudah ya, yaitu kenapa Demokrat sering banget mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan ternyata dari berita ini ya sudah jelas lah kita bisa mengambil kesimpulan. Berarti kan Demokrat selama ini dendam lah. Kurang lebih seperti itu kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan di sini ada berita yaitu SBY disebut Rohmah Hurmuzi. Kala itu sudah ada di sekitar tempat berkumpulnya para ketua umum parpol pendukung Jokowi. Namun sayang, dukungan SBY tersebut ditolak. Nah, kira-kira siapa yang menolaknya? Pasti Anda juga penasaran ya. Dan pantesan, pada saat Pilpres 2019 yang lalu, Demokrat kayaknya sih berkoalisi dengan Gerindra, Prabowo Subianto. Di sini yaitu ada berita cerita SBY dukung Jokowi, tapi ditolak parpol koalisi Pilpres 2019. Nah, di sini saya terus terang penasaran siapa kira-kira yang menolak ketika Demokrat mau bergabung koalisi dengan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, Rohmah Hurmuzi, mengungkapkan Partai Demokrat hampir bergabung dengan barisan koalisi pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilihan Pilpres 2019. Nah, kemungkinan dari sini ketika Ketua Majelis Demokrat kepengen bergabung bersama Presiden Joko Widodo, pasti sudah tahu lah ya akan elektabilitas pada saat itu Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin. Kemungkinan akan menang telak dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada saat itu. Makanya di sini pun yaitu Demokrat terus terang di sini akan berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo. Romi, sapaan akrab, menuturkan bahwa Jokowi sempat bertanya kepada ketua umum partai politik pendukungnya untuk mengajak Demokrat masuk ke koalisi. Peristiwa itu terjadi di Gedung Juang 45 Jakarta pada 10 Agustus 2018 yang lalu, beberapa saat sebelum Jokowi Ma'ruf Amin berangkat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU. Pak Jokowi sempat menyampaikan kepada para ketua umum termasuk saya. Pada waktu itu, Pak Jokowi menyampaikan, "Mas, ini Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu ada di sekitar sini. Apakah bisa Pak SBY bergabung dengan koalisi ini untuk ikut mengusung saya?" kata Romi dalam acara Gaspol, dikutip dari Kompas TV pada Kamis 11 Mei yang lalu. Ketika itu Jokowi sudah mengantongi dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Romi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum P3 menyampaikan bahwa partainya mengikuti suara mayoritas terkait bergabung atau tidaknya Demokrat dalam barisan koalisi. Nah, di situ Jokowi kemudian bertanya kepada semua ketua umum partai politik pendukungnya. Hasilnya, Demokrat tidak jadi mengusung Jokowi. Tentu kita tahu kesimpulan jawabannya tidak karena kan kemungkinan Pak SBY tidak bersama kita. Masing-masing tentu memiliki alasan untuk menjawab, ujar Romi. Namun Romi enggan membeberkan sikap masing-masing ketua umum soal wacana mengajak Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Joko Widodo. Akhirnya dari sini terjawab sudah ya, kenapa Demokrat seringkali mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga membanding-bandingkan, yaitu membandingkan program-program kerja dari presiden sebelumnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bahkan Presiden Joko Widodo. Bahkan juga seringkali, yaitu bahkan AHY, yaitu mengkritik tentang pembangunan di era pemerintahan Joko Widodo yang menyebut Jokowi hanya gunting pita lah, ekonomi di zaman SBY meroket, hutang menumpuk dan lain sebagainya. Ternyata di sini ada ceritanya. Ya bisa jadi karena Demokrat di sini ditolak parpol koalisi pada Pilpres 2019 yang lalu. Bisa jadi gara-gara ini. Ternyata Demokrat sering banget mengkritik pemerintahan, bahkan juga cenderung tidak benar ya kritikannya tersebut, bahkan juga data-datanya kadang-kadang juga tidak benar. Akhirnya pun setelah ditolak, Prabowo dan SBY sepakat kerjasama politik dalam koalisi. Nah, di sini juga tertanggal 30 Juli 2018, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat alias SBY sepakat untuk berkoalisi dalam menghadapi Pilpres 2019. Hal ini terungkap usai pertemuan keduanya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta pada Senin 20 Juli sore. Kami bahas secara rinci soal sinergi ke depan.
dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama politik dan tentunya terwujud dalam koalisi, ujar Prabowo didampingi oleh SBY. Prabowo mengajak partai-partai lain untuk masuk dan memperkuat koalisi dan tentunya ingin mengajak partai-partai lain untuk membentuk koalisi yang kuat untuk memberi harapan kepada rakyat, imbuh Prabowo. Nah, ternyata pada tahun 2019 yang lalu, Demokrat dan Gerindra berkoalisi tetapi akhirnya berpisah di tengah jalan. Kenapa? Karena Prabowo Subianto diajak Presiden Joko Widodo untuk berkoalisi. Yaitu bahkan sampai saat ini pun Pak Prabowo menjadi Menhan, Menteri Pertahanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Akhirnya pun bisa jadi akhirnya Demokrat merasa kecewa ya, karena ditinggalkan oleh Demokrat. Padahal dulu yang sempat ingin berkoalisi ya Pak Prabowo sendiri kalau dilihat dari berbagai macam sumber. Tetapi Pak Prabowo sendiri akhirnya meninggalkan Demokrat dan pilih bergabung bersama Jokowi karena ya ada jabatan Menteri Pertahanan tersebut. Kemungkinan akhirnya Demokrat kecewa dan sering dan terus-menerus sampai saat ini sih sering banget serangan-serangan dari Demokrat ke Presiden Joko Widodo. Bahkan berbagai macam kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo itu selalu dikritik. Bahkan jalan yang rusak di Lampung kemarin pun menurut Demokrat sih karena Presiden Joko Widodo dinilai salah memprioritaskan program-program infrastruktur ya tersebut jalan tol. Akhirnya pun jalan-jalan di Lampung tersebut ditelantarkan. Itu menurutnya sih karena salah prioritas dari program infrastruktur Presiden Joko Widodo. Padahal itu kan ya memang tugas dari gubernur Lampung tersebut. Kalau semuanya yang jalan dari pemerintahan pusat, terus lantas apa yang dikerjakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota? Kalau semuanya terpusat pembangunannya di pemerintahan pusat. Akhirnya sekarang terjawab sudah ya, yaitu kenapa Demokrat sering banget mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ternyata dari berita yang beredar, yaitu ternyata SBY pernah dukung Jokowi tetapi ditolak parpol koalisi pada Pilpres 2019. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, Roma Hurmuzi, mengungkapkan Partai Demokrat hampir bergabung dalam barisan koalisi pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden Pilpres 2019 yang lalu. Romi, sapaan akrab Roma Hurmuzi, menuturkan bahwa Presiden Jokowi sempat bertanya kepada para ketua umum partai politik pendukungnya untuk mengajak Demokrat masuk ke dalam koalisi. Peristiwa itu terjadi di Gedung Joang 45, Jakarta pada 10 Agustus 2018. Beberapa saat sebelum Jokowi dan Ma'ruf berangkat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan juga wakil presiden ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU. Pak Jokowi sempat menyampaikan kepada para ketua umum, termasuk saya. Pada waktu itu Pak Jokowi menyampaikan, "Mas, ini Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, ada di sekitar sini. Apakah bisa Pak SBY bergabung di dalam koalisi ini untuk ikut mengusung saya?" kata Romi dalam acara Gaspol Kompas.com pada Kamis 11 Mei 2023. Ketika itu, Jokowi sudah mengantongi dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Nasdem, dan juga Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Romi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum P3, menyampaikan bahwa partainya mengikuti suara mayoritas terkait bergabung atau tidaknya Demokrat dalam barisan koalisi. Jokowi kemudian bertanya kepada semua ketua umum partai politik pendukungnya. Hasilnya Demokrat tidak jadi mengusung Jokowi. Tentu kita tahu kesimpulannya. Jawabannya tidak, karena kan kemudian Pak SBY tidak bersama kita.
Masing-masing tentu memiliki alasan untuk menjawab, ujar Romi. Namun Romi enggan membeberkan sikap masing-masing ketua umum soal wacana mengajak Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Jokowi. Saat itu, pendengaran saya agak terganggu. Jadi saya cuma mendengar, kesimpulannya begini. Ya sudah, kata Romi sambil tertawa. Sejarah lalu mencatat bahwa pada akhirnya Demokrat merapat ke koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Amanat Nasional. Bahkan juga diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sepakat untuk berkoalisi menghadapi Pilpres 2019. Hal ini juga terungkap usai pertemuan keduanya di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta pada Senin 20 Juli sore. Kami bahas secara rinci soal sinergi ke depan dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama politik yang tentunya terwujud di dalam koalisi, ujar Prabowo disampingi oleh SBY. Prabowo mengajak partai-partai lain untuk masuk dan memperkuat koalisi, dan tentunya ingin mengajak partai-partai lain untuk membentuk koalisi yang kuat untuk memberi harapan kepada rakyat, imbuh Prabowo. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya yang telah dibatalkan, yakni agenda yang dijadwalkan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Minggu 29 Juli malam. Pilpres 2019, Gerindra sudah menetapkan Prabowo sebagai bakal capres. Sementara Demokrat masih berharap Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dipilih sebagai cawapres. Pertemuan itu rencananya merupakan bentuk balasan atas kedatangan Prabowo ke kediaman SBY di Cikeas dan Mega Kuningan pada Selasa 24 Juli. Ketika itu SBY mengatakan peluang koalisi pihaknya dan Gerindra sangat terbuka lebar. Saya harus mengatakan jalan membangun koalisi terbuka lebar, apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang menjadi persoalan bangsa 5 tahun ke depan, kata SBY ketika itu. Prabowo pun tak menampik peluang Ketua Kogasma Partai Demokrat AHY bisa diusung sebagai cawapresnya. Ujarnya menambahkan. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya negara lain atas hubungan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keduanya sempat menjadi rival di Pilpres 2019, namun kini bisa menjadi satu kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya sebagaimana kalian mungkin ketahui, masa tidak tahu? Tahu kan? Saya dulu rival beratnya Pak Jokowi. Tapi itulah di satu bangsa lain, negara lain bingung. Lihat bangsa Indonesia, bingung. Bagaimana bisa dua rival, dua tokoh kok begitu, selesai pertandingan kok menjadi satu, kata Prabowo dalam acara istighosah dan doa bersama Rabityah Melayu Banjar di Tabalong, Kalimantan Selatan, seperti dilansir dari Detik News pada Jumat 17 Maret 2023. Prabowo mengatakan bergabungnya dua rival dalam satu pemerintahan sulit terjadi di negara lain. Prabowo lalu mencontohkan Amerika Serikat yang menjadi tempat lahirnya demokrasi. Di negara lain sulit. Sampai sekarang di Amerika Serikat saja yang katanya mbahnya demokrasi, lahirnya demokrasi, sekarang dua partai besar kalau masuk ruangan
Katanya lihat-lihatan, tidak mau duduk bersama, ujarnya. Menurut Prabowo Subianto, Indonesia kini menjadi contoh bagi negara lain. Demi kepentingan bangsa dan juga negara, dua rival bisa bersatu. Banyak negara-negara lihat ke kita. Kalau sudah untuk kepentingan rakyat, kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ujar Prabowo Subianto. Ketua Umum Gerindra ini juga mengaku tidak masalah, tidak merasa bersalah juga memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, dia justru bangga menjadi bagian Kabinet Indonesia Maju. Saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa tidak salah. Saya bergabung dengan Presiden Joko Widodo. Bukan saja saya merasa tidak salah. Sekarang saya merasa bersyukur dan saya merasa bangga telah bergabung dengan Presiden Joko Widodo, tuturnya. Prabowo lalu memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dia mengakui bahwa dalam memimpin negara, dia harus belajar dari Jokowi. Saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa tidak salah saya bergabung dengan Presiden Joko Widodo. Bukan saja saya merasa tidak salah, sekarang saya merasa bersyukur dan saya merasa bangga telah bergabung dengan Kabinet Presiden Joko Widodo, ungkapnya menambahkan. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan alasan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya menjadi rival dalam pemilihan presiden 2014 hingga 2019. Saya menjadi saksi, saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut, kata Prabowo saat berpidato dalam HUT ke-15 Partai Gerindra di Jakarta pada 6 Februari 2023. Prabowo mengatakan dengan bergabungnya dalam pemerintahan Jokowi, maka ia sekaligus memperlihatkan kepada dunia bagaimana demokrasi Indonesia berjalan. Ia mengakui ada sejumlah kader Gerindra yang memiliki pandangan berbeda atas keputusannya merapat ke Jokowi. Kita telah pernah rival dengan Pak Joko Widodo, tetapi di ujungnya demi kepentingan yang besar, demi kepentingan tanah air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya dan saya tidak ragu-ragu untuk menerima ajakan itu. Walaupun mungkin ada di ruangan ini yang kurang mendukung saya pada saat itu, katanya. Prabowo yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan Jokowi memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat, yang mampu mengambil keputusan, berani terlepas dari berbagai tekanan yang datang. Beliau adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan dan keputusannya sangat berani. Kadang-kadang melawan tekanan dari mana-mana. Itu harus kita akui, ucapnya. Selain itu, Prabowo menyebut Jokowi memiliki gaya kepemimpinan khas dengan berbicara singkat namun mampu memberi semangat. Ciri khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, ringkas tapi tendangannya lumayan. Tapi seolah-olah memberi semangat kepada kita untuk kita lebih bekerja keras, ujar Prabowo. Prabowo menekankan dirinya tidak melebih-lebihkan, melainkan berterus terang atas keberhasilan pemerintahan Joko Widodo. Ia juga meminta kader partainya tak segan untuk mengakuinya. Saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor-ngolor atau menjilat, tidak. Saya hanya mau katakan yang benar. Benar, dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan,
harus kita puji dan kita akui. Jangan kita mau enaknya saja, pemimpin memberi keberhasilan, dan pemimpinnya dicemoohkan, katanya. Menurut Prabowo, partainya ingin melanjutkan kemajuan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Kita berjuang, kita ingin melanjutkan apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasti setiap pemerintahan banyak keberhasilannya, ada juga kekurangannya. Mari kita tutup kekurangan-kekurangannya, ujar Prabowo.